Ada kutipan yang mengatakan, hal yang indah tentang belajar adalah tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Tapi apa gunanya belajar jika pengetahuan itu menyakitimu, membuatmu gila, atau bahkan membunuhmu? Itu hanya ada di sana dalam pikiranmu. Seperti sebatang dinamit dengan sumbu tak terlihat, itu bisa meledak kapan saja. Yang diperlukan hanyalah silap lidah yang ceroboh dan kamu mungkin berubah menjadi alat rumah tangga yang bisa bicara. Ini adalah teka-teki yang dihadapi oleh siapapun yang berurusan dengan info bahaya, jenis anomali tertentu yang sering ditangani oleh organisasi SCP. Sebelum kita masuk ke beberapa contoh paling gila dari info bahaya dan apa yang telah mereka lakukan pada orang-orang, karena jujur saja, untuk itulah kamu sebenarnya ada di sini. Pertama-tama kita harus menjawab pertanyaan besar yang membuat semua orang sedikit takut untuk bertanya, apa itu info bahaya dan apa bedanya dengan jenis SCP yang jauh lebih umum, bahaya kognito yang ditakuti? Kami senang kamu akhirnya cukup berani untuk bertanya. Pertama, bahaya kognito adalah anomali yang berbahaya untuk dirasakan melalui salah satu indera. Contoh yang terkenal adalah SCP-096 yang sebenarnya adalah bahaya kognitif visual. Kamu melihat wajahnya dan kamu habis. Sesederhana itu. Dan bahaya kognito juga ada untuk semua indera lainnya, pendengaran, rasa, sentuhan, bahkan penciuman. Info bahaya di sisi lain berbeda. Efek anomali ini dipicu ketika kamu mulai mencoba untuk mengungkap atau menggambarkan sesuatu tentang apa yang kamu rasakan. Dan ketika kamu melakukannya, hal-hal mulai menjadi sangat aneh dengan sangat cepat. Mungkin kamu mencoba menjelaskan apa yang baru saja kamu lihat pada anggota keluarga, teman, atau polisi. Mungkin kamu adalah anggota staf organisasi SCP mencoba menulis laporan atau catatan percobaan baru. Atau mungkin kamu adalah channel YouTube mencoba membuat perincian dan penjelasan anomali yang menghibur namun informatif dari organisasi SCP. Kalau salah satu atau semua ini berlaku untukmu, maka info bahaya akan menjadi musuh terburukmu. Tapi saat kita mencoba melihat beberapa contoh yang paling aneh, kita akan mencoba yang terbaik untuk menahan efeknya. Pertama, karena di luar sangat panas, bagaimana kalau kita berenang santai di kolam sementara kami memberitahu kalian semua tentang SCP-1128. Apa itu SCP-1128? Nah, itu pertanyaan yang padat. Secara teknis, itu adalah makhluk air yang sangat besar, predator, tapi meskipun ukurannya besar, makhluk itu dapat memburu mangsanya di perairan manapun. Apakah kamu sedang melangkah ke genangan air, bersantai di bak mandi, atau bersantai di kolam renang? SCP-1128 dapat melacakmu dan berpotensi memakanmu hidup-hidup. Dalam satu tes yang sangat mengerikan, tingkat D sedang minum dari segelas air biasa ketika predator air muncul, menariknya ke dalam dan memakannya. Oke, jadi mungkin kamu merasa sedikit gugup sekarang, tapi jangan khawatir, kamu masih aman. Beberapa orang bahkan selamat dari serangan SCP-1128. Ya, serangan awal saja. Makhluk itu memiliki kecenderungan untuk kembali lagi dan lagi tanpa henti dengan rasa lapar akan daging manusia. Setiap kali berhasil menyerang, yang tersisa hanyalah darah yang mengambang di atas air. Tapi sekali lagi, tolong jangan terlalu khawatir tentang makhluk ini. Kita tidak punya 682 lagi di tangan kita. Lagi pula, ini adalah info bahaya. Itu hanya bisa mulai memburumu jika kamu menerima deskripsi tertulis atau lisan tentang makhluk itu. Oh, atau semacam representasi visual dari makhluk itu juga. Sebenarnya setelah dipikir-pikir, kamu mungkin perlu keluar dari kolam sekarang dan taruh minuman itu juga. Sebagai gantinya, izinkan kami menceritakan sebuah cerita kecil yang menyenangkan. Kamu melangkah ke sebuah bar beraroma minuman keras dan mahoni yang kaya. Kamu bahkan bisa mencium bau buku bersampul kulit yang bagus. Kamu melihat kami duduk di bar, memintamu untuk datang, dan kamu memutuskan untuk mendekat. Kamu tertarik dengan senyum menawan kami dan pengetahuan kami yang luas tentang anomali dan organisasi SCP. Kamu duduk di sebelah kami dan memesan minuman. Pesan sesuatu yang mewah, kami traktir. Apa hubungan ini dengan info bahaya? Kamu bertanya. Itulah hal tentang SCP-1893, nak, kata kami. Dada merdu kami lebih halus daripada scotch. Kamu tidak pernah bisa hanya membicarakannya. Ini adalah info bahaya yang memaksa informasi tentangnya disampaikan seperti sebuah cerita. Itu sebabnya kami berada di bar ini sekarang. Itulah pengaturannya. Itu mengungkapkan informasi aktual tentang dirinya sendiri melalui dialog. Mengerti? Kamu mengangguk, mulai memahami konsepnya saat bartender menyajikan minumanmu. Sudah lama sekali kamu pergi ke bar. Jujur rasanya senang bisa keluar lagi. Kamu minum, menikmati rasanya. Tapi kamu hampir tersedak saat melihat seorang pria berdiri di sudut. Dia begitu besar dan sangat khas. Itu mengejutkanmu bahwa kamu tidak memperhatikannya sebelum sekarang. Dia berdiri di sudut, seorang pria yang sangat tinggi dan berotot, seperti pemain bola basket yang memutuskan untuk menjadi binaragawan profesional. Lengannya yang berotot menonjol keluar dari rompi putihnya, dan sepasang tanduk banteng ditato di bagian atas kepalanya yang botak, membuatnya tampak seperti daging buatan iblis. Dia menatapmu dengan sedikit jengkel, seolah mengatakan bahwa kamu belum benar-benar dalam bahaya. Tapi jika dia mau, dia bisa meraihmu dan memelintir kepalamu seperti tutup botol. Ada apa dengan pria besar itu? Kamu bertanya kepada kami, lebih dari sedikit khawatir pada suaramu. Oh, dia. Kami membalas dengan senyuman. Dia datang dengan anomali. Dia muncul
muncul di setiap pengalaman SCP-1893 sampai batas tertentu, meskipun tingkat keterlibatannya bervariasi. Jika SCP-1893 tidak menganggapmu sebagai gangguan atau ancaman, maka kamu akan baik-baik saja. Tapi jika 1893 mulai merasa kamu akan menyebabkan masalah, maka pria bertato tanduk itu akan turun tangan. Ngomong-ngomong soal kamu melihat ke atas dan melihat bahwa pria raksasa itu sekarang berdiri di sebelahmu. Alisnya berkerut dalam kemarahan yang terlihat. Dia mengambil minumanmu dan meremukkan gelas di tangannya, meneteskan minuman keras dan darah ke meja. Dia menggeram. Saya pikir ini sudah cukup sobat. Sekarang waktunya bagimu untuk pergi, atau kita harus beradu fisik. Paham? Kamu tidak perlu diberitahu dua kali. Kamu mengambil topimu, bangun dan meninggalkan bar, meninggalkan kami di bangku kami yang sepi. Tapi info bahaya kami berikutnya masih menunggu. Kamu suka puisi? Puisi Jepang ya? Haiku yang rendah hati. Itu 931. Info bahaya yang unik ini sangat puitis. Meskipun secara khusus itu mengambil bentuk haiku. Jadi, apa artinya? Struktur yang kaku, baris pertama 5 suku kata, lalu 7, lalu 5. Kita tidak bisa membicarakan ini dengan cara selain haiku. Ini menantang. Tingkat objek aman itu ditahan di lokasi 19. Perlu izin tingkat ketiga. Jadi, apakah ini SCP-931? Ini mangkuk nasi putih dengan pita biru dan pola biru berderak. Semua di dalam mangkuk dan kita harus mengaku kami mengambil yang itu dari file. Astaga. Haiku itu sulit. 3 inci tingginya, 4,5 inci. Metrik tidak sesuai. Tidak ada tanda pembuat yang ditemukan. Diduga telah dibuat akhir 1900-an. Benar-benar membuatmu berpikir pada keterampilan penyair ini tanpa anomali. Tentu itu tidak bisa membunuhmu, tapi menulis ini membuatmu gila. Kutukan 931 terjebak dalam skema sajak ini membuat dunia penyiksaan pria tua terlihat seperti resort. Oke, mari kita lanjutkan SCP lain untuk dilihat. Kami muak dengan haiku. Oke, kembali normal. Saatnya untuk melepaskan struktur SCP-931 dan berbicara tentang bahaya info ikonik lainnya. SCP-3007. Info bahaya yang tidak dapat disembuhkan ini jauh lebih aneh daripada semangkuk nasi yang memaksamu untuk menulis dan berbicara dalam haiku. Pada kenyataannya itu benar-benar membunuh beberapa orang dan beberapa dengan cara yang sangat mengerikan. Komponen utama info bahaya dikenal sebagai SCP-3007-1. Ini adalah halusinasi anomali yang sangat jelas yang mempengaruhi mereka yang berada di bawah 3007 yang dikenal sebagai SCP-3007-2. Terkena SCP-3007 adalah kondisi yang benar-benar mengerikan dan melemahkan. Halusinasi terjadi rata-rata 4 kali sehari dengan setiap episode berlangsung selama 1 jam. Dan selama episode ini, para korban beresiko mengalami cedera tubuh yang parah atau bahkan kematian. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apa sebenarnya halusinasi SCP-3007-1 itu? Bagi orang-orang yang mengalaminya, mereka tampak dibawa ke dunia asing yang aneh yang terdiri dari sejumlah besar menara atau pilar putih membentang ke langit. Spesimen SCP-3007-2 terperangkap di serangkaian jembatan sangat jauh dari tanah yang menghubungkan berbagai struktur ini. Daerah anomali ini dikenal sebagai SCP-3007-3. Penting untuk diingat bahwa orang-orang yang dipindahkan ke dunia ini masih tetap secara fisik di dunia kita sendiri. Namun setiap kerusakan yang diterita dengan SCP-3007-3 akan terbawa ke dalam realitas kita sendiri. Untuk memberikan satu contoh yang sangat mengerikan, beberapa orang jatuh dari jembatan berbahaya dan jatuh ke kematian mereka di SCP-3007-3. Kembali ke realitas kita, mereka tiba-tiba meledak dari kecelakaan, dampak kecepatan tinggi yang tak terlihat, membunuh mereka secara instan. Ada lebih banyak lagi di SCP-3007, sehingga mungkin memerlukan penjelasannya sendiri. Dan organisasi SCP menganggapnya sangat serius, percaya bahwa jika info bahaya dibiarkan menembus penahanan dan menjadi menular, itu bisa mengakibatkan skenario akhir dunia tingkat XK. Akibatnya, siapapun yang ditemukan terinfeksi oleh SCP-3007 ditahan dan dimusnahkan untuk mengurangi resiko penyebarannya. Lebih buruk lagi, ada juga kekhawatiran tentang SCP-3007-3 yang menembus ke realitas kita, karena mereka yang berdiri dalam jarak 2 meter dari SCP-3007-2 selama masa 3007-1 benar-benar dapat mendengar suara menakutkan dari realitas halusinasi. Oke, itu sedikit menakutkan. Bagaimana kalau daripada berbicara tentang jatuh ke kematianmu tanpa jatuh sama sekali, kita berbicara tentang film yang bagus, Goncharov oleh Martin Scorsese, salah satu film gangster terbaik sepanjang masa. Apa? Kamu belum pernah mendengar tentang Goncharov? Itu punya skalanya, aksi, ketegangan, romansa, gunung duri
Duri Hitam di mana hidup seorang tiran gelap dengan kekuatan yang mengerikan dan tidak diketahui. Kamu yakin belum pernah melihat Goncharov? Nah, inilah masalahnya. Semua tanda menunjukkan film seperti Goncharov dan banyak lainnya tidak ada. Ini terjadi sebagai akibat dari SCP-2747, sebuah fenomena info bahaya yang menyebabkan orang membicarakan karya fiksi yang tidak ada. Karya-karya ini sering menampilkan kesamaan seperti nada halus atau mengganggu, ambiguitas, duri hitam, dan antagonis misterius yang menyeramkan. Organisasi melakukan semua yang mereka bisa untuk memburu dan menekan SCP-2747, tapi itu terbukti lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Saat ini hipotesis utama adalah bahwa kisah-kisah ini mungkin pernah benar-benar ada sekali, tapi terhapus dari kenyataan, hanya menyisakan sisa ingatan dan potongan-potongan bukti yang aneh. Banyak peneliti berspekulasi bahwa berbagai kepingan yang membentuk SCP-2747 adalah anafabula, kepingan fiksi yang secara tidak sengaja disusun dengan elemen sempurna yang menyebabkan mereka benar-benar terhapus dari waktu ke waktu. Sekarang kekhawatiran terbesar organisasi tentang anafabula ini adalah bahwa mereka mungkin benar-benar menjadi satu dan realitas mereka berada di jurang kehancuran. Tapi kami benar-benar tidak punya waktu untuk membongkarnya sekarang. Dan seperti SCP-3007, penjelasan lengkap tentang anomali ini akan memakan waktu dan mungkin paling baik ditangani sendiri. Tapi begitulah teman-teman, info bahaya. Mereka mengatakan bahwa mengetahui adalah setengah dari pertempuran, tapi dalam kasus ini, itu adalah seluruh pertempuran. Dan kalau kamu tahu, kamu kalah. Tidak benar-benar pertempuran sama sekali kalau dipikir-pikir. Itu lebih ke jebakan. Tapi entah itu ikan raksasa yang ganas, pria yang anehnya penggemar tato banteng, mangkuk penasi puitis, atau cobaan mimpi buruk dari halusinasi sehari-hari, tidak ada keraguan bahwa info bahaya adalah beberapa anomali paling aneh dan menarik yang ditawarkan organisasi. Oh, dan tentu saja, bagaimana kita bisa melupakan info bahaya yang paling terkenal, SCP-2521. Entitas ini sangat berbahaya sehingga entry file di organisasi ditulis dalam piktogram. Ini karena setiap kali informasi dicatat tentang entitas ini, dia bermanifestasi dan mencurinya. Kalau kamu menuliskannya, itu akan mengambil kertas. Kalau kamu membuat catatan komputer, itu akan mengambil komputer itu. Dan tentu saja, kalau kamu membicarakannya, itu akan... Oh, tidak. Jangan lagi. Hampir saja. Tapi aku baik-baik saja, setidaknya untuk saat ini. Tapi jangan khawatir tentang saya. Tonton SCP Skenario Akhir Dunia tingkat XK terungkap dan semua Tuan Kecil terungkap untuk lebih banyak koleksi anomali menarik.